Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya semangat ya. Karena hari ini kita bakal bahas topik yang jadi fondasi utama dari semua penelitian, yaitu pengetahuan ilmiah, metode ilmiah, dan jenis penelitian. Mungkin kalau dengar judulnya agak terdengar berat ya kan? Tapi tenang aja, hari ini kita akan bahas dengan santai dan pakai contoh-contoh yang dekat banget sama kehidupan kita. Soalnya, kalau kalian nanti bikin skripsi, tesis, atau bahkan disertasi, semua itu berawal dari pemahaman tentang tiga hal ini. Kita akan mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya pengetahuan ilmiah itu? Dan kenapa penting banget buat dibedain dari pengetahuan sehari-hari? Lalu kita bakal lihat gimana metode ilmiah membantu kita berpikir secara sistematis dan logis, supaya hasil penelitian kita bisa dipercaya. Terakhir, kita bahas jenis-jenis penelitian, biar kalian tahu kapan harus pakai penelitian dasar, terapan, atau bahkan eksperimen. Jadi, siap ya, siapkan catatan, siapkan rasa ingin tahu, dan mari kita jelajahi dunia penelitian dengan cara yang ringan, seru, dan pastinya relevan sama kehidupan kalian. Hari ini kita akan membahas tentang pengetahuan ilmiah, metode ilmiah, dan jenis penelitian. Dalam dunia akademik, setiap jenjang pendidikan punya karya akhir yang berbeda. Mahasiswa S1 biasanya menulis skripsi, mahasiswa S2 menyusun tesis, dan untuk S3 hasil akhirnya disebut disertasi. Semua karya itu sebenarnya punya tujuan yang sama, yaitu membuktikan kemampuan seseorang dalam melakukan penelitian ilmiah dengan cara yang sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebelum penelitian dilakukan, biasanya kita mulai dengan membuat proposal penelitian. Proposal ini bukan sekedar rencana, tapi semacam peta jalan yang menunjukkan arah penelitian kita. Proposal yang baik tentu harus memenuhi kriteria tertentu. Misalnya menjelaskan latar belakang masalah, tujuan, dan metode yang akan digunakan. Sehingga orang lain bisa memahami apa yang ingin kita teliti dan bagaimana cara kita melakukannya. Nah, penelitian ilmiah sendiri berangkat dari pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang diperoleh dan dikembangkan melalui proses berpikir yang logis, terukur, dan mengikuti langkah-langkah metode ilmiah. Di sisi lain, ada juga pengetahuan non-ilmiah, yaitu pengetahuan yang kita dapat dari pengalaman sehari-hari, intuisi, kepercayaan, atau tradisi, tanpa melalui proses pengujian ilmiah. Keduanya sama-sama berperan dalam kehidupan kita, tetapi pengetahuan ilmiah lebih bisa diuji dan dibuktikan kebenarannya secara objektif. Kalau kita bicara tentang pengetahuan ilmiah, sebenarnya ada 3 hal penting yang menjadi ciri khasnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, ontologi menjawab pertanyaan apa yang diteliti. Bagian ini berhubungan dengan sesuatu yang nyata dan bisa diamati. Misalnya dalam penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap produktivitas mahasiswa. Ontologinya adalah perilaku penggunaan media sosial dan tingkat produktivitas itu sendiri. 2 hal yang benar-benar bisa kita lihat dan ukur dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, epistemologi berbicara tentang bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan itu. Disinilah metode ilmiah berperan. Dalam contoh tadi, peneliti bisa menggunakan metode survei, menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa, lalu menganalisis datanya dengan statistik untuk menemukan hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan produktivitas belajar. Proses berpikirnya sistematis, terukur, dan dapat diuji ulang oleh peneliti lain. Itulah yang membuatnya ilmiah. Lalu yang ketiga adalah aksiologi, yaitu untuk siapa dan untuk apa pengetahuan itu digunakan. Hasil penelitian tadi misalnya bisa dimanfaatkan oleh pihak kampus untuk membuat kebijakan tentang penggunaan media sosial di lingkungan belajar atau oleh mahasiswa sendiri untuk mengatur waktu online mereka agar tetap produktif. Jadi, pengetahuan ilmiah bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan begitu, kita bisa lihat bahwa dalam setiap penelitian ilmiah selalu ada 3 lapisan penting. Apa yang diteliti, bagaimana cara menelitinya, dan untuk siapa hasilnya digunakan. Ketiganya saling berhubungan dan membentuk dasar dari semua kegiatan ilmiah. Kalau kita bicara tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah, sebenarnya kita sedang membahas apa yang membedakan penelitian ilmiah dengan pendapat atau keyakinan biasa.
Pengetahuan ilmiah punya beberapa ciri khas yang membuatnya dapat dipercaya dan bisa diuji ulang oleh siapapun. Pertama, pengetahuan ilmiah memiliki derajat kepastian yang tinggi karena didasari oleh pengetahuan yang luas dan tujuan yang jelas. Artinya, penelitian dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan arah yang terfokus. Misalnya, seseorang mahasiswa meneliti pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Tujuannya jelas, ingin mengetahui hubungan dua variabel itu dengan data yang bisa diukur. Kedua, pengetahuan ilmiah selalu menggunakan metode ilmiah. Ini berarti penelitian dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis, mulai dari merumuskan masalah, membuat hipotesis, mengumpulkan data, hingga menarik kesimpulan. Misalnya, peneliti menggunakan metode survei untuk menguji seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas. Ketiga, pengetahuan ilmiah bersifat kritis, analitis, dan logis. Seorang peneliti tidak menerima sesuatu begitu saja, tetapi menganalisis setiap data dan argumen secara rasional. Contohnya, jika ditemukan bahwa karyawan yang diberi bonus tidak selalu lebih produktif, peneliti akan mencari faktor lain seperti beban kerja atau kepuasan kerja, bukan langsung menyimpulkan bahwa bonus itu tidak efektif. Keempat, pengetahuan ilmiah itu teliti dan didukung oleh teori serta desain metodologi yang baik. Misalnya, sebelum meneliti tentang perilaku konsumen, peneliti membaca teori psikologi konsumen terlebih dahulu untuk memastikan desain kuesionernya sesuai dengan konsep yang ingin diuji. Kelima, pengujian hipotesis dalam penelitian ilmiah dilakukan dengan prosedur yang jelas dan berdasarkan data yang dikumpulkan. Misalnya, jika hipotesisnya adalah semakin tinggi kepuasan pelanggan, semakin besar loyalitasnya. Maka peneliti akan menggunakan data survei pelanggan dan menganalisisnya dengan uji statistik agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Keenam, pengetahuan ilmiah bersifat objektif. Artinya, kesimpulan tidak boleh berdasarkan pendapat pribadi, tetapi berdasarkan data aktual. Misalnya, meskipun peneliti merasa perusahaan A lebih baik dari perusahaan B, tapi jika data menunjukkan sebaliknya, maka yang digunakan tetap hasil analisis, bukan perasaan. Ketujuh, pengetahuan ilmiah menuntut ketelitian dan mendekati realitas. Artinya, hasil penelitian tidak harus sempurna, tetapi harus menggambarkan kondisi yang paling mendekati kenyataan. Misalnya dalam penelitian ekonomi, peneliti menggunakan data beberapa tahun untuk memperkirakan tren inflasi. Hasilnya mungkin tidak 100% benar, tapi memiliki tingkat kepercayaan tertentu yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Terakhir, pengetahuan ilmiah memiliki prinsip parsimoni, yaitu kesederhanaan dalam menjelaskan masalah dan metode. Artinya, penjelasan yang paling sederhana dan logis seringkali lebih baik daripada teori yang rumit tapi sulit diuji. Misalnya, dalam menjelaskan perilaku konsumen, peneliti cukup menggunakan teori motivasi dasar, tanpa harus menggabungkan terlalu banyak variabel yang tidak relevan. Jadi, pengetahuan ilmiah bukan sekedar tahu, tapi tahu dengan cara yang benar, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Metode ilmiah adalah kerangka dasar yang digunakan untuk membentuk pengetahuan ilmiah. Melalui metode ini, penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat diuji kebenarannya. Dalam prosesnya, ada dua pendekatan utama, metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif digunakan pada ranah ontologis dan epistemologis, yaitu ketika kita berangkat dari teori atau prinsip umum untuk menjelaskan fenomena yang lebih khusus. Sementara itu, metode induktif berada pada ranah aksiologi, di mana kita menarik kesimpulan umum berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman nyata yang bermanfaat bagi kehidupan. Pendekatan deduktif adalah cara berpikir yang dimulai dari sesuatu yang bersifat umum, seperti teori atau prinsip, lalu diterapkan untuk menjelaskan kasus yang lebih khusus. Dengan kata lain, teori menjadi panduan utama dalam melakukan observasi dan analisis data. Sebagai contoh, bayangkan seorang peneliti menggunakan teori kepuasan kerja Herzberg. Teori ini menjelaskan bahwa faktor motivasi seperti pencapaian dan pengakuan, serta faktor higienis seperti gaji dan kondisi kerja mempengaruhi kepuasan kerja seseorang. Dari teori yang bersifat umum ini, peneliti kemudian menurunkan hipotesis. Misalnya, gaji yang tinggi meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, peneliti melakukan observasi empiris, seperti menyebarkan kuesioner dan menganalisis data.
untuk menguji apakah hipotesis tersebut benar dalam konteks perusahaan tertentu. Jika hasilnya sesuai, maka teori mendapat dukungan. Jika tidak, teori bisa direvisi atau disesuaikan. Jadi, dalam pendekatan deduktif, alurnya berjalan dari teori, hipotesis, pengujian, kesimpulan khusus. Seperti pada gambar yang menunjukkan teori di bagian atas yang menuntun pada serangkaian observasi di bawahnya. Pendekatan induktif adalah cara berpikir yang berangkat dari banyak pengamatan atau fakta khusus, lalu ditarik menjadi kesimpulan atau teori yang bersifat umum. Dengan kata lain, peneliti tidak memulai dari teori yang sudah ada, tetapi membangun teori berdasarkan hasil observasi lapangan. Sebagai contoh, bayangkan seorang peneliti mengamati beberapa sekolah dan menemukan bahwa sekolah dengan kepemimpinan kepala sekolah yang terbuka terhadap inovasi cenderung memiliki guru yang lebih kreatif. Dari hasil observasi 1, 2, dan 3 ini, peneliti kemudian menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif dapat meningkatkan kreativitas guru. Kesimpulan ini kemudian menjadi dasar terbentuknya teori baru. Proses seperti ini disebut juga dengan post factum atau ex post facto theorizing. Artinya, teori muncul setelah pengamatan dilakukan. Jadi, dalam cara berpikir induktif, alurnya adalah dari fakta ke teori atau dari hal-hal khusus menuju pemahaman yang bersifat umum, seperti pada gambar yang menunjukkan observasi di bagian atas dan teori yang muncul di bagian bawah. Metode deduktif dan induktif bisa digunakan secara terpisah maupun bersama-sama, tergantung pada tujuan penelitian. Keduanya saling melengkapi. Deduktif berangkat dari teori ke fakta, sedangkan induktif dari fakta menuju teori. Contohnya, dalam penelitian tentang motivasi belajar mahasiswa, peneliti bisa memulai secara deduktif dengan menggunakan teori motivasi Maslow untuk menguji apakah kebutuhan aktualisasi diri mempengaruhi semangat belajar. Setelah itu, peneliti juga bisa menggunakan pendekatan induktif dengan menganalisis hasil wawancara mahasiswa untuk menemukan pola baru tentang faktor motivasi yang belum dijelaskan teori sebelumnya. Jadi, kedua metode ini bisa saling melengkapi. Deduktif untuk menguji teori yang ada, dan induktif untuk menemukan teori yang baru. Jenis penelitian adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian dasar adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori dan memperluas pengetahuan, bukan langsung menyelesaikan masalah praktis. Hasilnya mungkin belum bisa diterapkan sekarang, tapi menjadi dasar penting bagi penelitian terapan di masa depan. Misalnya, penelitian tentang struktur DNA oleh James Watson dan Francis Crick adalah penelitian dasar. Saat itu belum ada aplikasi langsungnya, tetapi di kemudian hari temuan itu menjadi dasar bagi bioteknologi, rekayasa genetika, dan pengobatan modern. Penelitian dasar seperti ini umumnya dilakukan di bidang ilmu alam atau eksakta, seperti fisika, kimia, dan biologi, bukan di ranah ilmu sosial yang biasanya lebih fokus pada penerapan langsung dalam masyarakat. Berikut 3 contoh judul penelitian dasar. Teman-teman bisa lihat di slide PowerPoint-nya ya. Ketiganya berfokus pada penemuan prinsip dan teori baru, bukan penerapan langsung di kehidupan sehari-hari. Penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah nyata secara langsung dan menghasilkan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan teori yang sudah ada dari penelitian dasar, lalu mengujinya dalam konteks praktis. Contohnya bisa teman-teman lihat di slide PowerPoint-nya. Jadi, penelitian terapan berfokus pada bagaimana ilmu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang spesifik dan aktual. Penelitian historis adalah penelitian yang fokus pada peristiwa atau fenomena masa lampau dengan tujuan untuk memahami perkembangannya secara objektif dan sistematis. Peneliti menggunakan sumber-sumber dokumenter seperti arsip, catatan, surat kabar, foto, atau laporan resmi. Kemudian mengevaluasi dan menafsirkan data tersebut untuk menemukan makna dan pola yang relevan. Tujuan utamanya adalah merekonstruksi masa lalu agar bisa dipahami hubungannya dengan kondisi saat ini maupun masa depan. Berikut 3 contoh judul penelitian historis. Yang pertama, misalnya judulnya Perkembangan Kebijakan Energi Indonesia pada Era Orde Baru di tahun 1966 sampai 1998.
Lalu yang kedua ada sejarah perkembangan pendidikan jarak jauh di Indonesia. Studi kasus Universitas Terbuka tahun 1984 sampai 2020. Nah, contoh-contoh judul penelitian historis ini menelusuri peristiwa, kebijakan, atau proses masa lalu dengan menggunakan dokumen dan bukti sejarah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu berkembang hingga saat ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan apa adanya, tanpa mencari hubungan sebab akibat. Peneliti berusaha menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat agar pembaca memahami kondisi yang diteliti secara jelas. Untuk contoh judul penelitian deskriptif, teman-teman bisa lihat di layar video teman-teman. Ketiganya berfokus pada penggambaran keadaan atau karakteristik dari suatu kelompok atau fenomena tanpa melakukan uji hubungan atau pengaruh antar variabel. Penelitian perkembangan adalah penelitian yang berfokus pada perubahan dan pertumbuhan suatu objek atau individu dari waktu ke waktu. Tujuannya untuk melihat pola, tahap, dan faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Contoh-contoh judul penelitian perkembangan yang teman-teman bisa lihat menunjukkan bagaimana peneliti mengamati perubahan secara bertahap dan berurutan untuk memahami arah serta faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu fenomena. Penelitian kasus dan lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami secara mendalam suatu peristiwa, individu, kelompok, atau situasi tertentu di lingkungan nyata. Penelitian ini menelusuri latar belakang, kondisi saat ini, serta faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kasus secara langsung di lapangan. Berikut 3 contoh judul penelitian kasus dan lapangan. Yang pertama, misalnya studi kasus, strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan disiplin guru di SMA Negeri 5 Bandung. Kemudian yang lain misalnya analisis kasus, dampak sosial ekonomi program bank sampah di Kelurahan Sukamaju. Dan yang terakhir, studi lapangan tentang adaptasi petani kopi terhadap perubahan iklim di Kabupaten Tanggamus. Nah, ketiganya menggambarkan penelitian yang dilakukan langsung di lokasi kejadian dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap situasi nyata dan konteks yang spesifik. Penelitian eksperimental adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat dengan cara memberikan perlakuan tertentu atau treatment pada satu kelompok, lalu membandingkan hasilnya dengan kelompok yang lain yang tidak diberi perlakuan. Contoh judul penelitian eksperimental bisa teman-teman lihat di slide PowerPoint atau di video kalian. Nah, ketiganya meneliti pengaruh suatu tindakan terhadap hasil tertentu sehingga bisa diketahui hubungan sebab dan akibat secara terukur. Penelitian tindakan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperbaiki praktik nyata secara langsung, biasanya di tempat kerja atau lingkungan tertentu. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan metode atau solusi baru yang dapat diterapkan segera guna memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, ketiga contoh yang teman-teman bisa lihat itu menunjukkan penerapan tindakan nyata atau action yang dilakukan, diamati, dan dievaluasi untuk menghasilkan perbaikan berkelanjutan di lapangan. Sekarang, coba deh kalian pikirkan sebentar pertanyaan-pertanyaan ini. Nggak usah tegang ya. Anggap aja ini momen buat kalian refleksi kecil dari materi yang barusan kita bahas. Tuliskan jawaban kalian dengan singkat, tapi dari hati dan logika kalian sendiri. Nggak ada jawaban yang salah selama kalian bisa jelaskan alasannya dengan masuk akal. Kalian boleh tulis jawabannya di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Atau kalau mau lebih santai, catat aja di buku atau notes pribadi kalian buat refleksi diri. Ayo, buktikan kalau kalian bukan cuma bisa menghafal konsep ilmiah, tapi juga bisa memahaminya dan menerapkannya dalam cara berpikir kalian sendiri. Siap? Yuk mulai nulis. Wah, nggak kerasa ya, kita udah sampai di akhir sesi hari ini. Kita udah ngobrol banyak tentang apa itu pengetahuan ilmiah, gimana cara berpikir secara ilmiah, lewat metode ilmiah, dan juga kenalan dengan berbagai jenis penelitian yang bisa kalian pilih nanti. Kalau kalian perhatikan, semua penelitian dari skripsi sampai disertasi selalu berangkat dari satu hal penting. Rasa ingin tahu.
Bedanya, rasa ingin tahu di dunia ilmiah itu dibungkus dengan cara berpikir yang teratur, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, disitulah kalian semua sebagai calon peneliti berperan. Ingat ya, penelitian itu bukan cuma soal angka, teori, atau laporan, tapi tentang bagaimana kita mencari kebenaran dengan jujur dan bertanggung jawab. Jadi, mulai dari sekarang, biasakan diri untuk bertanya mengapa dan bagaimana, bukan hanya apa. Karena dari situlah muncul ide-ide besar yang bisa mengubah dunia, sekecil apapun langkah awalnya. Oke, itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih udah aktif, udah mau belajar bareng, dan semoga materi hari ini bikin kalian lebih siap. Bukan cuma untuk menulis skripsi nanti, tapi juga untuk jadi peneliti kehidupan yang kritis dan bijak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa terus penasaran, terus berpikir, dan jangan berhenti belajar.